إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin karamin, para alim, para ulama, bil khusus Bapak Ibu jemaah berbahagia. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali bermujahadah dalam keadaan sehat dan afiat, sehingga kita awali dengan kehidupan kita pagi ini mudah-mudahan akan berjalan yang baik, bermulia dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya menyampaikan tentang akhlak. Akhlak itu terbagi dua, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Bahayanya akhlak buruk, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan hadis Al-Khatib, su'ul khuluqi su'un basiratukum asratukum khuluqan, rawahul Al-Khatib. Akhlak yang buruk adalah kegagalan, membawa sial, dan seburuk-buruk kamu adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Itulah seburuk-buruk manusia adalah yang paling buruk akhlaknya. Kemudian akhlak yang mulia adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Rasulullah SAW bersabda, ahabbu ibadillah ta'ala ilallah ahsanuhum khuluqan, rawahul Tabrani. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah sangat mencintai makhluknya atau hambanya ketika hambanya itu mempunyai akhlak. Akhlak itu terbagi beberapa. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita bagaimana kita menjalankan perintah Allah itu dengan sebaik-baik, yang dikatakan suruhannya, maka kita jalankan dengan sebaik-baik. Tentu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita berakhlak kepada Allah, lain tak bukan adalah kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita pahami makna dan tafsirnya, dilanjutkan dengan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara ikhlas, kemudian kita lanjutkan kembali, kita sampaikan atau kita dakwahkan Al-Quran itu kembali kepada saudara-saudara kita, baik saudara kita yang sudah beriman maupun yang belum beriman atau di luar manusia dan sebagainya. Maka itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tunaikan yang disampaikan di atas barusan tadi. Yang kedua, akhlak kita sesama kita. Tentu kita saling menghormati, menghargai, menyayangi dengan berkasih sayang, dengan lemah lembut apabila kita berucap perkataan kita, lisan kita dengan lemah lembut berbicara kepada saudara kita, menatap wajah-wajah saudara-saudara kita dengan wajah yang senang, tidak memandang saudara kita itu wajahnya yang berkening dan sebagainya, tidak, tapi menunjukkan karena kita bersaudara, itu kita memandang wajah-wajah saudara kita ketika kita saling bermaaf-maafan atau bersalaman-salaman. Tentu kita pandang wajah kita saudara kita itu dengan lemah lembut dan berkasih sayang. Kemudian akhlak yang ketiga
bagaimana kita akhlak kepada sesama makhluk lainnya, seperti binatang. Tentu kita juga berakhlak pada makhluk Allah yang lain, karena makhluk Allah itu sangat banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suka membunuh binatang yang secara keji, secara zalim, padahal tidak mengganggu kita. Adapun kalau binatang buas, cara membunuhnya juga diajarkan dalam Islam. Tidak boleh umpamanya kita membunuh ular, umpamanya dipotong kepalanya, dipotong kakinya. Dan seperti itu membunuh binatang buas. Islam mengajarkan kalau membunuh binatang buas apabila mengganggu kita, membahayakan kita, bunuhlah dengan sebaik-baiknya. Tentu dihancurkan kepalanya, dibunuh kepalanya sampai hancur, sampai dia mati. Nah, setelah mati baru dibuang bangkainya atau dikubur. Tidak dipotong-potong badannya. Itu namanya kita tidak berakhlak kepada makhluk Allah yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dengan sabda Nabi yang lain juga, makarimul akhlaq min a'malil jannah. Rawahu Tabrani. Akhlak yang baik adalah sebagian amal surga. Jadi akhlak yang baik itu adalah sudah bagian separuh dari amalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya, yaitu di padang mahsyar nanti, mereka-mereka yang mempunyai akhlak yang mulia, dan itu adalah calon-calon ashabul jannah, calon-calon penduduk surga. Siapakah itu? Yaitu hamba-hamba Allah yang mempunyai akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu akhlak yang baik itu ada 10 macam. Pertama, akal. Karena kita disempurnakan oleh Allah ciptanya, kita mempunyai akal. Gunakanlah akal ini dengan sebaik-baik mungkin. Gunakanlah akal ini dengan sebaik-baik mungkin untuk bermanfaat baik diri kita, keluarga kita, dan orang banyak. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah ilmu. Yang keempat adalah ilim. Kemudian yang kelima adalah pemurah. Suka menderma, pemurah, baik ya, murah senyum, berderma dan sebagainya. Itu pemurah namanya. Kemudian makrifat. Makrifat artinya kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah yang kita laksanakan ini adalah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sholat, yaitu al-mu'minun ma'rifatullah, orang yang beriman itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berbuat baik. Baik berbuat baik pada diri sendiri, keluarga, orang banyak, dan juga pada yang lain. Kemudian kita harus tanamkan rasa sifat sabar. Sabar dalam beribadah, tidak boleh tergesa-gesa. Sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tanamkan rasa syukur yang dalam pada diri kita, karena Allah sudah menganugerahkan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah kita harus berlemah lembut, baik berlemah lembut pada sesama, kepada Allah dan kepada perintah Rasulullah SAW, sehingga itulah orang yang paling sempurna akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan berkahnya kepada kita semuanya. Mari kita selalu memperbaiki akhlak kita baik dan lebih baik lagi, sehingga jadi nantinya nanti kita diridupkan dan sebagai amalan surga kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan tasbih program majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.